Halo semuanya, baiklah di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perguruan tinggi. Nah, kira-kira apa saja ya yang ada di perguruan tinggi itu? Yuk kita simak videonya. Nah, yang pertama Anda mengenal perguruan tinggi. Perguruan tinggi atau perti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan untuk lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademi, seminari, sekolah musik, dan institut teknologi. Yang kedua, ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama, ada universitas. Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan beragam program studi di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ilmu kedokteran, dan masih banyak lagi. Universitas juga seringkali memiliki fakultas-fakultas yang berfokus pada berbagai bidang, seperti Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan lainnya. Mereka juga biasanya memberikan gelar sarjana untuk S1, magister untuk S2, dan doktor untuk S3 dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, ada Institut Teknologi. Institut Teknologi adalah lembaga pendidikan tinggi yang khusus fokus pada ilmu teknik, teknologi, dan ilmu terkait. Perguruan tinggi ini seringkali menawarkan program-program studi yang sangat terkait dengan ilmu teknik seperti teknik mesin, teknik informatika, elektronika, dan sejenisnya. Institut Teknologi biasanya menekankan penelitian dan pengembangan teknologi serta inovasi dalam bidang teknik. Dan perguruan tinggi ini juga memberikan gelar sarjana untuk S1, magister untuk S2, dan doktor untuk S3 dalam ilmu teknik dan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada sekolah seni. Sekolah seni adalah lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada pendidikan dan pelatihan dalam bidang seni seperti seni rupa, musik, teater, tari, desain, dan berbagai bentuk ekspresi artistik lainnya. Perguruan tinggi ini juga menawarkan program-program studi yang mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni dari para mahasiswanya. Sekolah seni ini sering menghasilkan seniman, desainer, musisi, penari, dan profesional seni lainnya. Nah, selanjutnya ada sekolah bisnis. Sekolah bisnis adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengkhususkan diri dalam bidang bisnis dan manajemen. Perguruan tinggi ini atau sekolah ini menawarkan program-program studi yang melibatkan manajemen, ekonomi, pemasaran, keuangan, dan topik-topik bisnis lainnya. Sekolah bisnis ini bertujuan untuk melatih para mahasiswa menjadi pemimpin dan profesional dalam dunia bisnis. Gelar-gelar yang diberikan oleh sekolah bisnis ini meliputi BBA untuk tingkat sarjana dan MBA untuk magister. Nah, yang terakhir nih, ada sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran adalah lembaga pendidikan tinggi yang khusus menawarkan program pendidikan dan pelatihan dalam bidang kedokteran. Perguruan tinggi atau sekolah ini melatih calon dokter untuk mendiagnosis, merawat, dan mengobati pasien. Program-program di sekolah kedokteran mencakup kuliah teori, pelatihan praktis di rumah sakit, serta rotasi klinis. Gelar yang diberikan adalah dokter atau gelar serupa. Yang ketiga ada struktur perguruan tinggi. Yang A itu Dewan Perguruan Tinggi. Dewan Perguruan Tinggi adalah badan pengambil keputusan di tingkat tinggi dalam sebuah perguruan tinggi. Struktur dan wewenang Dewan Perguruan Tinggi dapat bervariasi antara institusi-institusi pendidikan tinggi. Biasanya dewan ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti dosen, staf administrasi, anggota masyarakat, dan mahasiswa.
Tugas utama dari Dewan Perguruan Tinggi adalah merancang kebijakan strategis perguruan tinggi, menentukan arah dan misi institusi, serta mengawasi aspek keuangan dan administratif. Yang B, ada rektor. Rektor adalah kepala eksekutif atau pemimpin tertinggi dalam sebuah perguruan tinggi. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari institusi, implementasi kebijakan, pengawasan akademik, dan mengelola sumber daya perguruan tinggi. Rektor sering dipilih melalui proses pemilihan dan biasanya memiliki latar belakang akademis yang kuat. Tugas rektor mencakup pemimpin fakultas dan departemen, mengelola anggaran perguruan tinggi, serta menjalin hubungan dengan baik pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga lainnya. Rektor juga berperan dalam mewakili perguruan tinggi dalam berbagai forum dan acara-acara resmi. C. Fakultas. Fakultas adalah unit organisasi di dalam perguruan tinggi yang terdiri dari sekelompok program studi yang berhubungan dalam bidang ilmu tertentu. Setiap fakultas biasanya fokus pada disiplin ilmu atau bidang tertentu, seperti Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial, atau Fakultas Kedokteran. Fakultas ini memiliki dekan sebagai pemimpinnya dan dosen-dosen yang mengajar mata kuliah dalam disiplin ilmu yang sesuai. Di bawah fakultas program, ada program studi atau jurusan di organisasi untuk memberikan pendidikan yang lebih spesifik kepada mahasiswa dalam disiplin ilmu yang lebih sempit. Yang di departemen. Departemen adalah unit organisasi yang lebih kecil di bawah fakultas, dan mereka berkaitan dengan mata kuliah yang lebih khusus. Departemen dapat berfokus pada sub-bidang tertentu dalam disiplin ilmu yang lebih luas. Misalnya dalam Fakultas Teknik, kita dapat menemukan Departemen Teknik Mesin, Departemen Teknik Elektro, dan sebagainya. Setiap departemen memiliki ketua departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan akademik dan administratif di dalamnya. Departemen adalah tempat di mana dosen mengajar, melakukan penelitian, dan berinteraksi langsung dengan mahasiswa yang mengambil mata pelajaran dalam disiplin ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya yang E itu prodi atau program studi. Program studi atau jurusan adalah unit terkecil dalam struktur pendidikan di perguruan tinggi. Mereka mewakili bidang studi yang lebih spesifik seperti ilmu komputer, ekonomi, atau sejarah. Setiap program studi memiliki fakultas yang terdiri dari dosen-dosen yang mengajar mata kuliah dan memandu mahasiswa. Program studi ini menawarkan program akademik tertentu dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan dalam disiplin ilmu yang ditetapkan. Kemudian yang F ada mahasiswa. Mahasiswa adalah individu yang mendaftar dan mengikuti program akademik di perguruan tinggi. Mereka adalah pusat dari seluruh kegiatan pendidikan tinggi. Mahasiswa mengikuti program studi yang mereka pilih, menghadiri kuliah, menyelesaikan tugas-tugas, dan mengikuti ujian. Selain itu, mereka juga terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi mahasiswa, penelitian, dan berbagai aspek kehidupan kampus. Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan akademik dan juga dalam membentuk kehidupan kampus. Nah, jadi ada beberapa tips untuk memilih jurusan kuliah yang sesuai nih. Yang pertama ada kenali minat dan bakat. Penting untuk memulai dengan mengidentifikasi minat dan bakat pribadi, pertimbangkan apa yang dinikmati dan apa yang membuat antusias. Apakah memiliki ketertarikan dalam ilmu sosial, teknologi, seni, atau ilmu alam. Identifikasi minat ini dapat membantu untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat pribadi. Yang kedua ada pertimbangkan peluang karir. Selain minat pribadi, pertimbangkan juga peluang karir yang akan ditawarkan oleh jurusan yang dipilih. Pikirkan tentang prospek pekerjaan, gaji, dan permintaan pasar untuk lulusan dalam bidang tersebut. Konsultasikan dengan sumber daya seperti penasihat akademik, profesional yang sudah berkarir, atau laporan penelitian industri. Nah, yang terakhir adalah lakukan penelitian. Sebelum memilih jurusan kuliah, lakukan penelitian menyeluruh tentang pilihan yang akan dipilih. Jelajahi berbagai jurusan, program studi, dan universitas yang menawarkan program-program yang telah dipertimbangkan. Telusuri kurikulum, mata kuliah yang diajarkan, persyaratan, dan peluang ekstrakurikuler yang relevan. Pastikan
kamu dapat memahami dengan baik apa yang akan kamu pelajari dan bagaimana program tersebut sesuai dengan minat dan tujuan kamu. Penelitian ini akan membantu kamu membuat keputusan yang lebih terinformasi. Nah, itulah tadi materi perguruan tinggi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya.